Apa? Iya tuh keributan kan. Mau ribut aja lo. Kan saya hanya diundang ke sini, katanya ada protes di masyarakat rame. Tadi Bapak Ketua juga bilang ada keributan di masyarakat sedikit. Jadi saya bilang keributan aja lah biar sama bahasanya ya Pak ya. Tapi kita ngerti masalahnya di mana. Jadi dengan sejalan dengan tersebut. Baik, terima kasih. Lanjut dengan Menteri Keuangan. Halo Besti, balik lagi sama gue di sini. Gimana kabar dompet dan kesehatan kalian di tahun 2026 ini? Semoga aman jaya ya. Coba bisa balik ke slide nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4. Ini saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya nggak ada keributan, terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan. Guys, hari ini, Senin 9 Februari 2026, lagi ada rapat penting banget di Senayan. Pimpinan Komisi DPR ngumpul bareng pemerintah bahas soal nyawa kita semua nih, yaitu BPJS Kesehatan. Dan ada satu momen menarik banget dari paparan Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudisadewa. Beliau spill soal keributan yang lagi viral belakangan ini. Saya ngomong pelan-pelan, saya selalu diserang oleh Bapak. Perawat saya juga jelas-jelas ngomongin ke Bapak, tapi Bapak selalu nyelak. Saya jelasin loh. Nyelak apa saya? Bapak selalu nyelak terus, saya udah jelasin. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang bikin mind-blowing ini, gue mau ingetin dulu nih. Buat yang belum gabung jadi keluarga besar channel ini, yuk pencet tombol subscribe warna merah di bawah sekarang juga. Nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update berita panas lainnya. Udah? Oke, let's go! Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini guys, Pak Menke Purbaya tadi to the point banget. Beliau buka kartu soal anggaran kesehatan tahun 2026 yang gila-gilaan, tembus 247,3 triliun rupiah. Gede banget kan? Pemerintah tuh sebenarnya committed banget jagain kesehatan warganya. Tapi, ada tapinya nih. Pak Menteri agak gemes sama isu yang lagi rame. Cek berkala agar tidak seperti ini. Kalian ngerasa nggak sih bulan Februari ini banyak banget keluhan di medsos soal BPJS PBI yang gratisan dari pemerintah tiba-tiba nonaktif? Nah, Pak Purbaya langsung omong blak-blakan. Kenapa sebelumnya nggak ada keributan, terus sekarang tiba-tiba ada keributan? Kenapa sebelumnya nggak ada keributan, terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan? Ternyata guys, datanya shocking abis. Biasanya, tiap bulan itu yang datanya dihapus atau diganti, cleansing data, paling cuma 700.000 sampai 1 jutaan orang. Masih wajar lah. Tapi di Februari 2026 ini, angkanya melonjak drastis jadi 11 juta orang yang datanya diriset. Bayangin guys, 11 juta orang itu hampir 10% dari total penerima bantuan. Pantesan aja medsos meledak. Dan yang bikin Pak Menke heran, dan ini lucu sekaligus logis banget, beliau bilang gini, uang yang saya keluarin sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Berbagai langkah perbaikan tentunya harus. Jadi, pemerintah itu bayarin iuran buat 96,8 juta orang. Jumlah uangnya tetap segitu. Masalahnya ada di cara mainnya. Pak Menteri bilang penghapusan 11 juta data sekaligus tanpa aba-aba itu bikin kaget. Bayangin guys, ada warga yang lagi sakit, butuh cuci darah, pas sampai RS dibilang, maaf Pak, Bu, kartunya udah nggak aktif karena Bapak dianggap udah mampu. Padahal mungkin belum tentu mampu. Kata Pak Menke, itu konyol. Kita udah bayar mahal, tapi image pemerintah jadi jelek cuma gara-gara eksekusi datanya yang bikin shock terapi. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Itu. Bapak, Ibu pimpinan, dan seluruh anggota. Terus solusinya apa dong? Pak Purbaya ngasih masukan cerdas nih buat pengelola data, Kemensos dan BPJS. Pertama, jangan bikin jantungan. Kalau mau rapihin data, dicicil dong, smoothing. Jangan langsung 11 juta dalam 1 bulan. Dibikin rata-rata aja, biar nggak chaos. Kedua, kasih nafas, buffer period.
Kalau ada yang dicorak dari daftar PBI, kasih waktu 2-3 bulan kartunya tetap aktif, sambil disosialisasiin. Jangan pas lagi sekarat di RS baru dikasih tahu. Kasian kan? Oh iya, ada satu lagi kabar yang angin segar banget. Pak Menke lagi nyusun aturan alias Perpres buat penghapusan piutang alias pemutihan utang buat peserta mandiri kelas 3 yang nunggak. Tujuannya biar mereka bisa aktif lagi dan nggak takut sama denda yang numpuk. Respect sih ini. Jadi intinya guys, Pak Menke Purbaya setuju banget data harus rapi dan tepat sasaran. Masa orang kaya masa dibayarin negara? Kan rugi bandar. Peserta, sementara 7.000 dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Gimana menurut kalian? Ada nggak di antara kalian atau tetangga kalian yang tiba-tiba BPJS-nya mati bulan ini? Coba curhat di kolom komentar di bawah ya, kita diskusi bareng. Kalau kalian suka video rangkuman yang sat-set kayak gini, jangan lupa kasih like, terus share ke grup WhatsApp keluarga kalian, biar pada paham duduk perkaranya. Dan pastinya, sekali lagi, subscribe channel ini biar kita makin semangat bikin konten buat kalian. Thanks for watching, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Coba bisa balik ke slide nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4. Ini saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya nggak ada keributan, terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan. Kalau kita lihat tabel ini yang tadi juga dipakai oleh Menteri Sosial, itu jumlah penghapusan dan penggantian PBIJK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1 di bawah 1 juta, dan 1 juta di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya. Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh, hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah, di average 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu. Bapak, Ibu pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 8, 9, dan 11 yang saya banggakan, kita semua tentu ingin program JKN ini dapat berjalan efektif, sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Berbagai langkah perbaikan tentunya harus terus dilakukan agar tepat sasaran. Apa? Iya tuh keributan kan. Oh, ribut aja lo. Kan saya hanya diundang ke sini, katanya ada protes di masyarakat rame. Tadi Bapak Ketua juga bilang ada keributan di masyarakat sedikit. Jadi saya bilang keributan aja lah biar sama bahasanya ya Pak ya. Tapi kita ngerti masalahnya di mana. Jadi dengan sejalan dengan tersebut, upaya perbaikan ketetapan sasaran senantiasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tadi Pak Menkes sudah memberi permintaan berapa bulan, segala bulan. Saya perkuat sedikit deh. Pertama, perubahan data PBIJKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan. Tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible.
nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan kami tentang dukungan APBN 2026 untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih. Kami kembalikan kepada kepimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.